Indah rencanamu Tuhan di dalam hidup. Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya Immanuel Stompul. Saya dari Prodi Pak semester 5 Guru A. Di sini saya akan mengajar pelajaran tentang pendidikan agama Kristen, yaitu tentang indahnya mengampuni. Ya, di sini peserta boleh memanggil saya Ibu Immanuel Stompul. Putih-putih bunga melati ditanam ibu di perkarangan. Nama saya Immanuel Stompul. Salam kenal siswa-siswi. Iya, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Baiklah, Ibu akan membawa doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Surga, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat pernyataan-Mu Tuhan sepanjang Tuhan, sementara mulai pelajaran kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, Engkau memberi kami kepintaran dalam pelajaran ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami bahwa Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, bersedia mengampuni orang lain dan membuat karya yang menunjukkan kesanggupan untuk mengampuni diri sendiri dan sesama dan dengan benar. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Gladys, kamu tidak istirahat? Kenapa hanya diam di kelas? Mukanya cemberut lagi. Mem, tidak apa-apa, Mem. Mem tidak percaya. Pasti ada apa-apa. Masa jam istirahat teman-teman di luar kamu hanya diam di dalam? Coba cerita dong sama Mem. Cerita aja, tidak apa-apa kok. Mem janji jadi rahasia kita berdua. Nanti Mem jadi pendengar yang setia. Terus nanti Mem berusaha memberikan solusi yang terbaik buat Gladys. Baiklah Mem. Nah, gitu dong. Mem janji tidak akan cerita pada siapa-siapa. Iya Mem, ceritanya begini. Gladys. Kenapa Angel? Kamu kenapa sih, Dis? Setiap aku ajak keluar, kamu penampilannya biasa aja. Padahal kamu cantik loh. Harusnya saya yang tanya kamu, Angel. Kenapa sih berteman dengan saya harus melihat penampilan saya? Saya kan tidak memalukan kamu dengan penampilan saya biasa-biasa seperti ini. Saya tidak bisa, Angel, berdandan seperti kamu. Saya merasa seperti ini saya sudah cantik. Kalau kamu memang tidak suka saya seperti ini, ya sudah, kita tidak usah berteman. Saya capek, Angel. Setiap hari, setiap kita keluar, kamu selalu mempermasalahkan penampilan saya. Kenapa sih, Angel? Loh, kenapa kamu yang marah? Habisnya yang kita bahas ini terus, Angel. Kita sudah lama berteman, tapi kamu selalu mempermasalahkan penampilan saya kalau kamu mengajak saya keluar, kalau kita jalan sama-sama.
Ya, saya penampilannya sudah seperti ini, orangnya sudah seperti ini. Saya capek, Angel. Ya sudah, kamu pulang aja kalau kamu marah. Baiklah, saya pulang. Terima kasih. Pergilah. Oh, begitu ceritanya. Saya harus bagaimana, Mem? Saya juga bingung. Angel sudah menyakiti hati saya. Setiap kali kami keluar bersama-sama, dia selalu mengkritik cara berpakaian saya. Saya capek, Mem. Saya juga kemarin sudah salah. Langsung marah di depannya dia. Masalahnya, setiap kali kami keluar, selalu itu saja yang dia persoalkan. Saya harus bagaimana, Mem? Ya, harus minta maaf dong. Kan Gladys juga salah. Ya, kok saya sih, Mem? Kan Angel yang selalu berulang-ulang menyakiti hati saya. Kemarin ini tuh saya marah karena saya sudah tidak tahan, Mem. Selama ini saya selalu diam. Masa sih saya yang harus minta maaf, bukannya Angel? Tapi kan kemarin Gladys marah sama Angel. Itu berarti di dalam hatinya Gladys mulai ada rasa amarah, dendam, bahkan mungkin mulai muncul rasa-rasa kebencian. Nah, lama-lama kalau semua itu sudah ada dalam hatinya Gladys, bisa-bisa Gladys tidak akan memberikan pengampunan kepada Angel. Kita kan akan mempelajari tentang indahnya mengampuni. Jadi kita harus melepaskan semua rasa benci, rasa dendam, rasa amarah, apapun yang sudah dilakukan oleh teman kita pada kita. Jadi Gladys harus bisa meminta maaf dan memaafkan Angel. Iya, Mem tahu itu pasti sangat sulit ya. Tapi kalau kita sudah bisa melepaskan semua rasa sakit hati, pasti Gladys bisa memaafkan Angel. Terlebih dahulu, Gladys saja yang duluan minta maaf. Nanti pasti Angel hatinya tergugah, karena selama ini dia sudah menyakiti hati Gladys. Coba dipraktekkan apa yang Mem bilang saat ini. Pasti hubungan kalian akan bagus kembali. Dan Angel bisa sadar dan merubah sifatnya. Dan dia berteman dengan Gladys, menerima Gladys apa adanya. Coba kamu pikir baik-baik solusi dari Mem. Iya ya Mem, benar juga. Pasti hati akan terasa lebih damai. Hati akan terasa lebih sukacita. Baiklah Mem. Nanti Gladys yang duluan minta maaf sama Angel. Supaya hati Gladys penuh dengan sukacita. Dan Gladys bisa melepaskan rasa benci di hati. Terima kasih banyak Mem. Nah gitu dong. Kan cantik kalau senyum. Ya silakan. Cari saja Gladys. Oke, Mem. Hai, Angel. Hai juga. Angel, duduk sini dong. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Kenapa? Apa yang kamu sampaikan? Begini, Angel. Saya minta maaf ya atas kejadian beberapa waktu kemarin. Maafkan saya ya. Dis, harusnya saya yang minta maaf. Saya yang salah. Maafkan saya ya.
Iya, sudah, tidak apa-apa. Kita sama-sama saling memaafkan agar hidup kita bisa penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian karena kita sudah saling mengampuni. Nanti kita akan belajar tentang hal mengampuni juga loh. Kita Nah, setelah kalian menonton animasi tadi, Ibu minta kalian menulis di buku tugas kalian yang tentang pengalaman kalian ketika mengampuni dan diampuni. Jadi kalian menceritakan tentang pengalaman ketika orang berbuat salah kepada kalian dan kalian mengampuninya, dan ketika kamu bersalah dan meminta maaf kepada orang lain. Nah, setelah kalian sudah menulis pengalaman kalian, Ibu akan menjelaskan tentang tokoh Nelson Mandela. Beliau adalah tokoh Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kulit hitam. Beliau lahir pada tanggal 18 Juli 1918, kemudian dia meninggal pada tanggal 5 Desember 2013. Nah, karena Nelson memperjuangkan keadilan bagi kulit hitam supaya bisa diterima oleh orang-orang sekitar, Nelson Mandela dipenjara selama 27 tahun. Ketika Nelson dipenjara, ada pelajaran yang bisa kita ambil karena kepala penjara tersebut itu banyak merugikan dirinya. Maka kemudian ketika Nelson sudah bebas, para wartawan bertanya, siapa yang akan dia undang untuk acara makan malam pertama? Nelson langsung menjawab, ia akan mengundang kepala penjara. Dan wartawan bertanya, mengapa kepala penjara dan mengapa tidak orang lain? Karena kepala penjara sangat banyak menyakiti Nelson. Dan Nelson langsung menjawab, kamu harus terlebih dahulu mengampuni orang lain. Dan ketika kamu sudah berhasil mengampuni orang lain, maka kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Nah, yang sekarang, siapa tokoh Alkitab yang menggambarkan seseorang yang mengampuni? Ia adalah Yusuf. Yusuf ialah seseorang yang mengampuni saudara-saudaranya secara luar biasa, di mana setelah mengetahui bahwa Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya dan dibuang dan dijatuhkan ke dalam sumur. Tetapi ketika Yusuf sudah menjadi orang yang sukses, yang sudah memiliki masa depan yang cerah, yang terbaik, Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya, tetapi Yusuf malah lebih mengasihi mereka karena saudara-saudaranya tersebut sudah berubah. Hanya mengampuni, itulah materi judul kita pada hari ini. Arti mengampuni ialah memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Kenapa kita harus mengampuni? Nah, di dalam Alkitab Matius 6 ayatnya ke-14 sampai dengan 15 dan Alkitab Matius 18 ayatnya ke-21 sampai dengan 35. Setelah kita membaca Alkitab dan memahami, nah kita tahu mengapa kita harus mengampuni. Yang pertama, karena perintah Tuhan. Kedua, manusia telah diampuni terlebih dahulu.
Nah, kita sering berdoa, doa Bapa kami. Kita sering mengucapkan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ketika kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka di saat kita bersama dengan orang tersebut, kita tidak akan mengungkit-ungkitnya lagi atau membicarakannya yang dulu-dulu. Nah, kalau kita hidup sudah dalam kesabaran, berarti hati kita tidak ada lagi memiliki rasa kebencian, marah-marah, dan sebagainya. 4. Memiliki masa depan yang cerah. Kalau kita sudah mampu mengampuni orang lain, Tuhan akan menyediakan masa depan kita yang cerah. Nah, contohnya bisa kita lihat dari video yang telah kita tonton, dari kisah Angel dan Gladys, kemudian dari tokoh Alkitab Yusuf, dan yang ketiga yaitu Nelson. Tuhan sediakan masa depan yang cerah. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengampuni? Yang pertama berdoa, yang kedua tanpa batas, yang ketiga tanpa syarat, yang keempat tuntas. Yang berdoa adalah paling utama yang harus kita lakukan, dan meminta mohon tuntunan Tuhan sehingga Roh Kudus benar-benar menguasai hati kita dan bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Kemudian tanpa batas kita harus mengampuni seseorang 70 kali 70 kali 7, jadi tanpa batas. Nah, hal ini saya sudah hari ini, contohnya hari ini saya sudah ampuni, tapi besok dia kalau mengulang lagi saya tidak ampuni. Nah, itu tidak boleh peserta didik, karena mengampuni itu tidak boleh tanpa batas. Yang ketiga tanpa syarat ya berarti kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan ketiga dan terakhir tuntas berarti kita tidak boleh mengungkit kesalahan teman kepada kita, agar kita hidup saling mengampuni dan tidak ada lagi rasa kebencian di dalam hati kita. Anak-anak ibu sekalian, marilah kita hidup saling mengampuni agar hidup kita penuh dengan damai dan sukacita. Ada pesan Tuhan Yesus dalam firman, yaitu, hai engkau anak-anakku, jika ada orang yang membuatmu sedih, membuatmu marah, dan membuatmu kecewa, atau jika ada temanmu yang berbuat jahat terhadap engkau, janganlah engkau membalasnya dan janganlah engkau menyimpan dendam terhadap mereka, tetapi ampunilah mereka dan tetap mengasihi mereka. Teruslah berdoa agar engkau tetap memiliki hati yang sabar dan penuh sukacita. Aku mengasihi anak-anakku. Di akhir pelajaran kita ada evaluasi. Apakah anak-anak ibu sudah mengerti dan memahami tentang indahnya mengampuni dan mengerjakannya pada buku latihan kalian? Baiklah, ibu akan menutup pelajaran kita dalam doa. Allah Bapa yang tertera di kerajaan surga, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat hari yang Kau beri Tuhan. Tuhan, kami sudah siap belajar mengajar kami. Kiranya apa yang kami pelajari tadi bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.